gitu. Kalau cuma sekedar itu ngopi-ngopi aja, nggak usah bikin film. Ngopi, duduk-duduk, curhat-curhatan kan selesai itu, udah hidupnya kan gitu. Jadi kalau mau ke Papua berarti kan aku harus mikir tim yang ngerti Papua siapa, yang punya keterampilan berkomunikasi dengan teman-teman Papua di sana, ya kan? Bidang pengetahuan apa yang dikuasai oleh teman-teman ini di tempat itu. Kalau tempatnya sedang krisis dan alamnya kuat, apakah timnya cukup untuk itu? Enggak, seperti itu. Jadi ketika kita memahami diri sendiri, kelemahan kita, maka kita akan tahu siapa pasukan kita yang kita perlukan. Saya ambil contoh gini, dari tempatnya adalah di Sumba tahun 93-an ya, yang belum ada fasilitas, duitnya sangat sedikit sehingga tidak ada apa yang lighting dan sebagainya. Maka meskipun pada waktu itu kameramen monot itu jauh di atas bagus sekali, saya tidak milih monot karena monot orang yang memerlukan lighting yang banyak, kesiapan teknis yang lengkap. Saya membutuhkan orang bisa adaptasi dengan situasi di tempat, maka saya memilih namanya kameramen Winalda yang rileks dengan situasi krisis apapun gitu. Contohnya ya. Jadi setiap film membutuhkan sebuah tim tersendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Itu kalau kita ingin. Nah, hal yang ketiga, kalau tadi kita tahu diri kita sendiri, lalu kita tahu tim kita. Misalkan saya sutradara pendiam, ya cari dong sutradara yang bisa menerangkan pada kru. Ya jangan lalu cuma bilang, ya aku pendiam kok. Ini memang watak saya kok. Semua serba saya gitu. Bekerja adalah saya oke dan tim oke. Tim oke, saya oke, seperti itu sebetulnya rumus kerjanya yang sangat sederhana. Saya selalu berpikir sederhana daripada yang rumit-rumit. Yang ketiga adalah menemukan ide yang sesuai dengan kemampuan manajemen, ya, dan sesuai dengan pengetahuan keterampilan yang ingin dilakukan. Jangan sampai kita bikin ide besar lalu habis itu iya tapi uangnya pendek, tapi banyak tapinya akhirnya. Uangnya sedikit sih, timnya nggak pengalaman sih, gitu. Jadi, tidak banyak keluhan karena sebenarnya ketidakterampilan manajemen ide dan manajemen lapangan. Itu jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, sebetulnya karya yang bagus apabila idenya itu sesuai dengan kapasitas terbaik dari manajemen, baik itu ekonomi, fasilitas, waktu, dan sebagainya. Jangan sampai bilang waktunya cuma syuting 3 hari, lalu cerita saya sebetulnya bagus loh, sayang syutingnya cuma 3 hari. Ya tidak bisa Anda melakukan itu. Seluruh ide punya tanggung jawab dua, tanggung jawab manajemen pada ide, yaitu waktu, dana, fasilitas teknik, dan manajemen pada proses kreatif. Nah, pada proses kreatif maka ada 2 hal. Apa yang Anda ingin katakan dan bagaimana mengatakan atau bagaimana menceritakannya. Nanti dalam film pendek ada berbagai jenis. Menceritakannya dengan naratif atau tidak naratif kan gitu. Kalau naratif seperti apa, kalau non-naratif seperti apa. Tahu betul dasar-dasar itu. Jadi berpikir makin sederhana, tapi berpikir pada landasan-landasan penting untuk bekerja. Itu seperti anak tangga untuk kita bisa naik selanjutnya. Maka seorang sutradara adalah seorang pengarah dari kemampuan manajemen ide dan manajemen kreativitas dan membangun sebuah tim yang sesuai melengkapi dirinya sesuai dengan tujuan film itu, bukan dirinya sendiri. Itu yang harus menjadi dasar-dasar seorang sutradara untuk dasar membuat sebuah karya. Jadi akan tahu dirinya kelemahannya apa, tim yang melengkapi dirinya seperti apa, melayani tujuan dari film, dan memahami betul keseimbangan antara ide dan manajemen, dan kemudian tahu betul ide ini apa yang mau dikatakan dan bagaimana storytellingnya, bagaimana mengatakannya atau mewujudkannya. Dasar-dasar ini sangat sederhana, tapi jawabannya kompleks. Gitu. Tapi dalam hidup itu segala-galanya itu harus esensi aja. Kalau Anda mau masak rendang pakai kelapa, ya jangan dibawa pohon kelapanya di dapur kan gitu.
Ya panjat pohon itu dulu, potong-potong, diperas, ambil sarinya itu dibawa ke dapur. Nah, mensarikan seluruh apa yang langkah-langkah dari ide ke langkah-langkah produksi menjadi syarat utama dari kita kerja. Bekerja adalah sebuah kerja yang terukur, apapun kegilaannya terukur. Jadi seorang seniman apa gila boleh, tapi kegilaannya terukur. Gitu. Itu menjadi, nah ukuran-ukuran ini bergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan kepemimpinan seorang sutradara. Kira-kira dasar awalnya seperti itu untuk kita memulai. Mungkin ada pertanyaan lain lagi. Oke, ada Mas. Tadi kan Mas Garin sempat bilang bahwa setiap orang tuh punya hak dengan kegilaannya sendiri terhadap karyanya, tapi harus terukur, kayak gitu kan Mas. Nah, dari apa yang ingin dibuat biasanya dari sutradara itu, apakah hanya sekedar melihat ataupun hanya sekedar membuat saja itu karya, ataupun juga harus melihat future dari film tersebut mau dibawa kemana itu, apakah sampai segitunya untuk berpikir Mas, ataukah hanya ya udah cuma punya ide, mikirnya gimana cara ini harus dibuat, hanya sekedar itu, ataukah memang lebih luas lagi ke depannya pun harus dipikirkan oleh seorang sutradara? Ya, menurut Mas Garin. Karya pertama memang, kalau karya-karya pertama memang kita lebih kegilaan yang terukur itu, kita mengekspresikan diri kita gitu, melibatkan ke dalamnya gitu. Proses kreatif itu kan sebetulnya kita terlibat, dan kemudian keterlibatan baik itu perasaan apapun emosi itu kemudian dikelola oleh pikiran kita untuk diwujudkan dalam bentuk-bentuk kerja, baik itu kerja kreatif maupun manajemen kan gitu sebetulnya. Jadi kita terlibat pada suatu subjek, misalkan subjek tentang kemiskinan, subjek tentang environment. Keterlibatan yang penuh kegelisahan ini kemudian dianalisa sebetulnya oleh pikiran kita, kemudian dikonstruksikan dalam kerja bersama dalam membuat film kan gitu. Nah, pertanyaan Anda tadi tentang apakah sebuah karya itu perlu melihat ke depan sebagai langkah tahap ke depan atau tidak, itu bebas bagi setiap orang. Tapi kalau bagi saya sendiri, nah, karena ada orang berkarya langsung dalam kegilaan yang terukur, lalu kemudian itu akan mendapatkan langkahnya sendiri. Gitu. Jadi ketika kita bikin peta, dan peta itu jelas, maka peta itu akan membawa ke tujuan-tujuan yang lain. Itu satu. Ada yang tidak perlu memikirkan lain. Tetapi kalau saya biasanya menggabung dua. Ada yang memikirkan, ada yang tidak. Tapi lebih banyak saya memikirkan sebagai pencapaian-pencapaian yang ingin saya lakukan. Jadi misalkan, saya ingin pencapaian pada manajemen dan apa yang disebut dengan kerja kolaborasi di daerah yang sangat sulit untuk menaikkan kapasitas diri pada manajemen produksi dengan ide yang di wilayah sulit kayak Papua gitu misalkan, di tengah tahun-tahun 2001 yang tidak gampang, atau tahun-tahun 92 pertama kali di Papua bikin dokumenter kan gitu. Satu, ada juga yang tahun ini saya akan mencoba memadukan antara teknologi dengan pengadeganan. Ada pencapaian selalu dalam pribadi saya di setiap film saya. Atau tema-tema yang belum pernah disentuh, saya selalu membuat tema-tema yang belum pernah disentuh oleh orang lain gitu. Atau sekarang bikin film yang genre yang belum pernah saya lakukan, misalnya bikin film sekarang itu Puisi Cinta yang Membunuh, itu film trailer horor dengan puisi dan lagu-lagu metal yang belum pernah ada. Saya membawa unsur genre baru gitu. Atau saya ingin membuat suatu pencapaian di mana secara teknologi dan ide jadi satu, yaitu satu shot 90 menit tanpa editing gitu, tanpa cut waktu syuting, misalnya kayak film Nyai gitu. Setiap proses adalah menambah pengetahuan dan keterampilan kita untuk kemudian menuju pada langkah selanjutnya, termasuk pada tujuan-tujuan pasar yang begitu beragam. Awalnya Cinta Sepotong Roti ya pasar nasional, orang kan suka semua, kemudian mulai menuju ke Berlin, menuju Cannes, menuju ke berbagai tempat gitu. Contohnya ya. Jadi memang sangat tergantung seseorang. Ada seseorang yang memang ingin berkarya tidak perlu memikirkan apa-apa, dan ketika karya itu bagus dia sudah akan membawa peta bagi dirinya sendiri, karena para kurator akan mengambil ini dan peta itu akan berjalan dengan sendirinya. Tetapi seluruh petualang dunia ketika dia improvisasi, lama-lama dia akan peta itu dianalisa kan. Kebutuhan saya mau jalan kemana, ya kan? Tujuannya apa?
Kenapa saya ke festival Eropa, tidak ke Amerika, kapasitas saya apa, menuju kemana, mau apa, itu kalau bisa melakukan suatu analisa ini, maka ketika setiap langkah berkarya itu punya tujuan, maka Anda bisa menganalisa, menguji diri Anda. Keterampilan pengetahuan saya bertambah atau tidak. Tidak sekedar euforia seneng-seneng filmnya sukses, tapi nggak tahu apa yang menjadi progres diri kita sendiri. Oke. Nah, lanjutannya nih Mas. Gimana sih biasanya Mas Garin tuh meyakini diri untuk membuat karya? Terkadang menjadi berbeda, dalam arti kita punya signature sendiri ya Mas dalam berkarya gitu. Dan terkadang ketika melihat karya Mas Garin, wah ini beda nih dari yang lain. Baik itu dari segi, benar ya Mas Garin bilang, pencapaian teknologi ataupun eksperimental, itu bagaimana Mas Garin meyakini diri dan ke tim. Kalau diri pasti iya, karena yakin ingin memproduksi, akhirnya meyakinkan tim, akhirnya bisa memproduksi apa yang kita yakini, itu bagaimana? Pertama, kalau ide atau pengadeganan lah di dalam sebuah film itu, maka ada apa yang selalu katakan, ulah ide itu terus menerus sampai dia tidak bisa dibunuh. Gitu. Nah, di dalam membunuh itu kamu akan lihat kompetisi dengan film-film lain. Keunikan film ini, jadi ada kompetisi, keunikan dan kemampuan kita mewujudkan. Tiga itu saja sederhananya. Kompetisi dengan karya-karya lain, keunikan karya itu, dan kemampuan mewujudkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada udah, wah idenya kompetitif, unik, tapi nggak mampu mewujudkan, kan gitu. Mampu mewujudkan tapi biasa-biasa aja dan nggak kompetitif gitu dengan film-film lain di wilayah kita, ataupun tidak timbul keunikan yang khas diri kita gitu. Maka setiap ide langsung dibunuh dalam tiga aspek itu. Jadi misalkan hal yang sederhana, saya mau bikin adegan cinta, lompat ke bantal, ini udah sering banget, lalu lompat ke kasur, lalu di dinding turun perlahan-lahan, lalu dropok di belakang, ratusan film bunuh, jangan gitu. Jadi membunuh ide-ide terus sampai ide itu tidak bisa dibunuh, karena kita menemukan kegilaan pada ide itu yang memang pada akhirnya harus kita wujudkan gitu. Nah itu. Nah yang kedua adalah membentuk tim adalah pertama antara soal trust dan partisipasi dan kemudian reward. Tiga itu selalu dalam kehidupan kita. Trust tentu saja diukur dari banyak aspek yang setiap orang beda-beda dalam membangun trust pada orang lain. Tapi kemudian yang kedua adalah soal partisipatif. Jadi saya selalu bikin buku putih kalau bikin film. Buku putih adalah seluruh panduan dari konsep sutradara, konsep kostum, konsep lighting, konsep artistik dan sebagainya yang sangat detail, reference filmnya dan sebagainya, dan dilakukan apa yang disebut dengan ngobrol santai sambil guyon, ya gak ada masalah dengan kelompok-kelompok, sehingga timbul perlahan-lahan suatu partisipasi. Partisipasi itu tidak selalu harus jelas ya, karena di dalam penciptaan ada yang disebut misteri. Maka bedanya pengetahuan dan seni adalah seni menjawab dengan sebagian pada misteri. Pada pengetahuan, pada bukti-bukti ilmiah, kan seperti itu. Dan karena itu kepercayaan dan apa yang disebut partisipasi tidak bisa dipegang kalau semuanya adalah dengan data-data dan ukuran-ukuran yang pasti. Selalu ada misterinya, tidak ada masalah. Semua tim hanya sebagian yang ngerti, masih ragu-ragu, tapi mereka seperti seorang petualang ngajak tim mau menuju suatu wilayah yang gila, kabut, nggak ngerti pulaunya apa, ya kan? Yang percaya cuma pemimpinnya aja, itu pasti ada pulaunya, kan gitu. Tapi seluruh timnya menemukan spirit, menemukan pulau itu. Mendapatkan imajinasi terhadap tujuan yang ini. Walaupun imajinasi belum tentu benar, gitu. Tidak ada masalah. Dalam proses seni selalu ada dunia yang disebut misteri. Seperti itu. Nah, itu yang memang harus ada. Dan kemudian yang ketiga soal reward ya. Kalau Anda lihat hampir di setiap tim saya selalu bukan menemukan anak buah, saya menemukan bakat. Ya benar. Jadi kalau ini teman-teman yang padi-padi tahu semua itu, saya menemukan bakat. Saya tidak menemukan anak buah. Kalau anak buah hanya menurut. Kalau yang berbakat adalah dia akan apa yang disebut mengembangkan setiap ide saya dengan caranya sendiri.
dengan daya hidupnya sendiri yang kadang-kadang bisa memberontak, bisa beda, bisa apapun, tapi dia tetap menghidupi dengan caranya sendiri ide-ide atau pikiran-pikiran dari sutradara. Dan itu menjadi suatu kekayaan, kayak sebuah taman gitu. Maka timbul kekayaan-kekayaan dari ekosistem taman yang saling menghidupi dengan keberagaman itu. Maka kalau Anda lihat asal saya dari mulai Riri Riza, John Deranto, Asep, ya, sekarang yang jadi ini Rina, jadi lalu kalau di Jogja kan ada Iva yang ikut di JAV ya, ada lalu kemudian Angginun, Basbed dan sebagainya. Kalau di bentuk-bentuk tari ya, tentunya ada Eko, Rianto, Cahwati, Indah Laras dan sebagainya. Karena saya tidak mencari sekrup atau mencari anak buah, saya mencari bakat. Oleh karena itu, dengan adanya bakat adalah instrumen pada diri seseorang, di dalamnya ada sesuatu yang unik, khas dirinya, disertai pengetahuan keterampilan, sehingga ketika dia semacam tanah tersendiri gitu, ketika ada biji tanaman dari saya letakkan, dia akan ditumbuhkan dengan cara-cara sendiri. Ada risikonya, orang-orang berbakat selalu bandel-bandel, nyebelin, keras kepala, seperti benar, dan memberontak. Dan kalau kita diberontak harus sadar bahwa itu adalah konsekuensi dari cara menemukan bakat gitu. Maka itu menjadi penting bahwa di dalam penciptaan seorang sutradara memberi reward pada bakat-bakat itu, ruang tumbuh pada bakat-bakat itu. Ketika bikin misalkan Bulan Tusuk Ilalang, Riri masih kuliah, kamu jadi produser, ini ada duit 600 juta diurus ya gitu. Lalu John, ini ada laptop, saya nggak bisa laptop di tahun 92 gitu. Tapi saya tahu, dan Anda akan lihat bakat-bakat itu sesuai dengan karakter. Riri yang teratur, terukur, John yang chaotic gitu kan. Kemudian Handung yang serba produktif ya, terus menerus gitu, tapi terampil. Itu semua sebetulnya berbasis pada bakat-bakat mereka sendiri. Benar sih, seperti yang Mas Garin bilang, mungkin pengalamannya berjalan bersama Mas Garin itu benar-benar kita bisa kayak dicerahkan lah, kayak dibukakan jalan, oh kamu cocoknya seperti ini, karena observer Mas Garin ini benar-benar bisa melihat potensi yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, yang sebenarnya jika dikembangkan bisa lebih baik lagi gitu. Nah Mas, pertanyaan selanjutnya Mas, nah terkadang kan teman-teman ataupun filmmaker lainnya ini ketika menemukan sebuah ide itu sifatnya masih yang umum. Nah, bagaimana caranya Mas Garin pendekatan kreatif ya, sehingga bisa menemukan sesuatu yang mikro? Nah, ya, ini sebetulnya produk kita memang orang Indonesia selalu umum, jarang yang detail. Itu yang dicintai ada yang bersifat umum, yang bersifat makro rata-rata, tapi tidak detail. Itu dilema kita semua, termasuk selalu di dalam karya saya awalnya selalu terlalu makro gitu. Oleh karena itu, begitu mencipta, maka ada 3 tahap yang diperlukan. Ketika ide itu sudah ada, maka ada elaborasi penguraian di dalam storytelling. Nah, storytelling itu kemudian diuraikan sesuai dengan hukum-hukum dari skenario. Kemudian dianalisa, apakah yang skenario ini sudah cukup bagus atau tidak unsur-unsurnya, lalu dicari nilai tambah lagi untuk dikembangkan. Tadi ide-ide di setiap adegan itu dibunuh kalau memang terlalu stereotip, tidak kompetitif, tidak unik, dibunuh adegannya untuk menemukan hal yang paling kompetitif, unik dan sesuai dengan apa kapasitas dari diri kita masing-masing yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, untuk bisa detail maka elaborasi menjadi penting. Jadi konsep itu masih terlalu tahap dini aja. Kebanyakan kita mencintai konsep berlebihan. Oleh karena itu seorang seniman adalah dia masuk dan dia keluar. Maksudnya itu dia terlibat dan dia mengawasi. Jangan terlalu jatuh cinta. Jadi ketika dia punya ide lalu kita analisa. Satu, idenya itu, konsepnya itu secara kompetitif gimana ya, kan gitu. Keunikan dibanding program yang lain apa ya? Nilai lebihnya apa? Diberi banyak pertanyaan lalu kita mengolah lagi. Lalu kita berjarak lagi untuk mengetahui progres setiap kali kita menguraikannya. Dan yang lebih penting bisa menguraikan dengan cara sederhana.
Oke, baik. Untuk Makasih. orang bisa terlibat, dan sebetulnya sederhana itu kayak tadi apa namanya, kelapa, sari kelapa untuk masak tadi, hasil dari naik pohon, motong kelapa ini disarikan menjadi sesuatu yang gampang untuk memasakkan gitu kan. Sama aja di dalam proses kreatif, ada begitu banyak hal yang kompleks disarikan menjadi sesuatu yang tepat untuk karya kita. Baik, Mas Garin, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, sebelum kita buka sesi tanya jawab dengan teman-teman, boleh loh untuk teman-teman mulai memikirkan apa nih yang pengen digali dari Mas Garin, pemikiran-pemikiran beliau apa yang ingin teman-teman dapat gitu. Nah, kalau dari aku, Mas Garin, aku ingat banget Mas Garin selalu bilang bahwa nilai hidup dari sebuah karya itu seharusnya panjang, ya kan? Dan biasanya Mas Garin tuh selalu ciri khasnya adalah memikirkan bukan hanya sekedar ketika film itu jadi hanya jadi film, tapi bisa jadi menjadi turunan yang lebih banyak, sehingga nilai hidup dari karya tersebut itu benar-benar bisa panjang banget nih, Mas. Nah, mungkin bisa di-sharingin, Mas, cara berpikir seperti ini, teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar memproduksinya aja, Mas, padahal sebenarnya ada jangka panjangnya lagi yang Ya, bisa sebenarnya dicapai. sebuah karya itu kan peta kita, peta diri kita, gitu, ya kan. Oleh karena itu, apa yang kita bikin harus menjadi sebuah peta awal dari sebuah peta perjalanan panjang kita, seperti itu, yang tidak pernah akan habis karena kita seorang petualang sebetulnya. Nah, sebetulnya ini adalah dua era yang paling penting, ya. Era yang disebut selalu transformasi bentuk kan. Jadi kalau kita di handphone tuh bisa merubah kata-kata, dikasih nyanyi, multimedia dan sebagainya, di medsos dan sebagainya. Dengan digital kita bisa merubah apapun juga, dan ruang hidup kita menjadi interkonektivitas. Dari kita ngobrol, masukkan ke Instagram, bisa jadi short film, bisa jadi news, bisa jadi apapun, bisa malah dicetak bukunya, kan seperti itu. Karena itu sebuah karya punya potensi-potensi yang bisa menuju berbagai bentuk. Jadi kayak opera Jawa itu dari film menjadi teater, menjadi instalasi art, menjadi buku dan sebagainya. Yang terakhir nanti akan saya menulis buku tentang proses-proses teater gitu. Atau yang sekarang kita yang Sarung itu, yang saya baru aja dari Melbourne membantu jadi dramaturg Daryanto, kan dari film pendek Sarung. Sekarang menjadi teater besar Sarung, dan kemudian bisa menjadi film lagi nanti seterusnya. Nah, banyak potensi kita yang bisa alih wahana dari satu karya ke karya yang lain. Nah, ini ada era transformasi yang bisa ditunjukkan pada karakter digital, tapi juga era alih wahana, ya kan? Karena memberi kemungkinan berbagai bentuk karya-karya yang memang khas sekali teater, bisa diteaterkan, bisa ditarikan, bisa jadi instalasi art, kan semacam itu. Maka kayak opera Jawa saya kan dari film menjadi teater, keliling ke Eropa, kemudian menjadi instalasi art di Louis Vuitton di Paris, misalkan seperti itu kan. Dan sebetulnya karya-karya selanjutnya saya seperti itu, ada Setan Jawa, gabungan film bisu dengan orkestra simfoni dan gamelan yang ada di mulai dari Irga Simponi di Melbourne sampai di Berlin, dan nanti Maret akan di Paris, ya. Maret nanti ke depan. Jadi film bisu dengan live orkestra simfoni dan live orkestra gamelan, contohnya seperti itu. Jadi di era alih wahana ini memungkinkan sebuah karya bisa beranak pinak menjadi bentuk-bentuk karya yang beragam, tergantung idenya daripada ide Anda dari mana. Setiap ide adalah sebuah peta yang bisa kita kembangkan menuju tempat manapun sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan ukuran kemampuan manajemen kita. Oke, baik. Terima kasih Mas Garin untuk penjelasannya. Dari teman-teman, ada yang ingin bertanya? Boleh, kita buka dulu dari Anes. Silahkan, dari Jakarta. Terima kasih Mbak Vita, semoga nggak bosan sama aku. Enggak, sangat tidak bosan kok, malah kita mengapresiasi dengan teman-teman yang aktif yang ingin tahu lebih. Ya. Selamat siang Mas Garin. Selamat siang Muhammad. Anas, ya. Terima kasih atas pemaparannya Mas. Nah, kalau sebagai direktur pemula, kadang kemampuan kita untuk artikulasi ide itu terhalang sama banyak faktor ya Mas ya. Entah teknis, geografis, budget, pengalaman. Tapi saya pribadi ngerasa untuk sekarang yang paling bisa saya handle itu salah satunya aktor. Kayaknya kalau aktornya bagus, kalau saya nonton film ya,
filmnya rasanya hidup gitu kalau aktornya bagus, Mas. Apalagi Mas Garin juga ada background teater juga kan. Nah, berdasarkan pengalaman dari Mas Garin, gimana sih cara saya nyatuin visi kreatif saya dengan aktor-aktor yang akan jadi wajah film saya? Kalau boleh saya sederhanain ya, gimana cara saya ngedirect aktor ya, Mas? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pertama, sutradara memang harus mendirect aktor ya. Tetapi aktor itu seperti kehidupan manusia, dia tumbuh dalam peristiwa. Nah, peristiwa ini adalah tantangan sutradara yang kedua, yaitu pengadeganan. Ya kan? Kalau memang Anda aktornya sudah baik, peristiwanya tidak tepat, ya kan? Tidak ditimbulkan dengan yang dibangun dengan pengadeganan, maka apa yang disebut dengan keinginan menunjukkan keaktorannya juga akan turun. Itu yang kedua. Dan ketiga adalah apa yang disebut perekamannya, itu kerja si kamera. Karena kerja kamera itu framingnya adalah panggung itu sendiri. Jadi manusia, peristiwa, dan panggung kalau dalam teater itu tiga hal yang menjadi dasar dari penyutradaraan. Ya kan? Kalau Anda lihat film-film Indonesia rata-rata karena bukan pengadeganan yang dipentingkan adalah dialog, maka rata-rata dialog tanpa pengadeganan, kan gitu. Akibatnya aktor itu aktingnya ngobrol, bukan peristiwa. Kalau Anda lihat di barat adalah peristiwa yang dibangun, dan itu lebih susah waktu menguraikan di skenario itu. Peristiwa itu kalau bapak misalnya kehilangan ibunya pergi ngasuh anak, kalau di Indonesia ya bapak tinggal ngomong ke tetangga atau duduk di ruang makan biasanya sih. Susah ya jadi bapak dan ibu juga, selesai. Aktingnya apa? Ngomong dong. Tidak timbul tubuh. Tapi kalau di barat pasti peristiwa. Dia akan ke supermarket sama anaknya, kebingungan mau ngambil susu, anaknya lebih cepat ngambil susunya. Mau ngambil ini, anaknya lebih cepat lagi. Tubuh acting si tokoh ini bingung, lalu kaget anaknya kok tahu, lalu merasa bodoh. Itu acting tubuh yang bergerak kemana-mana, bahkan kadang-kadang tanpa dialog kan. Dialog muncul dari peristiwa, pasti bisa sendiri itu dialog. Kebingungan, bisa ngomong gitu aja udah cukup, ya kan? Loh, kamu tahu, ya itu aja cukup, nggak usah harus pakai. Ya saya sebagai bapak dan sekaligus ibu ternyata susah ya hidup ini, kan gitu contohnya. Jadi kalau Anda tanya pada saya tentang penyutradaraan adalah hubungan ke aktor, maka dia tidak bisa lepas dari pengadeganan dan apa yang buat pengambilan kamera, sudut pandang kamera yang disebut frame kalau di teater panggung itu. Tiga itu selalu menjadi satu. Maka ada yang disebut kalau di barat mise-en-scène misalkan, pengadeganan kan gitu. Saya kasih contoh film pendek Berlin yang sangat bagus. Hanya ini contoh ya, dalam film pendek ada dua, yang naratif dan non-naratif. Naratif dia bercerita, ya kan? Tapi jangan jadi penyakit, cerita panjang dipendekin kan gitu. Novel jadikan film cerita pendek ya nggak bisa. Kalau film pendek ya kayak cerpen, bikin cerpen, ceritanya memang pendek, bukan cerita panjang dipendek-pendekin kan gitu. Itu esensi dari film pendek yang naratif, yang bercerita. Ada film pendek non-naratif, yaitu mengelola dunia ide atau mengelola komposisi-komposisi, mengelola teknik macam-macam, ya kan, kayak lukisan misalnya mengelola dunia warna tok, itu bisa film pendek. Nah, ada film Jerman yang seorang serdadu di tengah perang tiba-tiba dia menemukan boneka kayu yang kayak Pinocchio. Tidak ada omongan misalnya betapa kemanusiaan ini kita butuhkan di tengah perang gitu ya. Anak-anak enggak, dia cuma tiba-tiba ngambil boneka kayu itu yang kayak Pinocchio pakai tali-tali, lalu menjalankan boneka ini di antara tubuh-tubuh mayat. Lalu dia memeluk. Nah, ini kan peristiwa nih, pengadeganan. Dialog muncul dari peristiwa, bukan dialog menerangkan peristiwa. Adik filmnya cuma 1 menit, 2 menit atau 1 menit. Cuma serdadu di tengah perang dunia, lalu menemukan mainan anak berupa mainan tali boneka. Sederhana sekali. Ada juga dunia ide yang berbasis apa yang disebut dunia bermain-main dengan komposisi, yaitu seorang tahanan dengan baju loreng-loreng itu komedi. Lari dari tahanan kayak Chaplin ya larinya gitu. Lalu dia selalu sembunyi di tempat yang garis-garis semua. Sembunyi di penyeberangan jalan gitu. Lalu ada ibu-ibu pakai garis, dia sembunyi di situ gitu.
Itu kan dunia film pendek yang cuma 2 menit, tapi kemudian dia terperosok lagi masuk ke penjara karena juga dia menemukan garis-garis ini lagi, garis-garis tahanan lagi gitu. Contohnya lah ya, dari lari malah masuk lagi karena dia terlalu obses sama dunia yang serba garis-garis gitu. Gitu contohnya ya. Jadi dalam film pendek pun ada yang disebut naratif dan non-naratif. Ya, dan non-naratif macam-macam. Naratif pun macam-macam. Ada yang disebut dengan puitik naratifnya, ada yang bentuk apa, terserah dari pendekatan masing-masing sutradara. Tapi kalau Anda tanya aktoran, itu sangat berbasis pada peristiwa. Maka kalau Anda lihat, acting orang-orang Hollywood itu kan menarik, tubuhnya cair, karena memang peristiwanya membutuhkan tubuhnya cair. Nengok sana, jalan sini, ini kan gitu kan. Selalu ada peristiwa. Jadi misalnya gini, saya itu orang yang lemah, tapi kalau saya dipaksa, saya akan melawan dengan segala, misalnya dengan jihad, misalnya itu kan kata-kata. Tapi kalau di luar negeri mesti dibangun peristiwa. Dia punya tanaman yang biasa ini dirusak, lalu akhirnya dia punya anjing yang bawa koran dibunuh, akhirnya dia ngelawan. Nah saya tanya, apakah dia ngomong saya akan melawan kalau saya sudah terdesak? Kan enggak. Tapi acting dia nanam pohon, lalu nerima koran dari anjingnya, tiba-tiba pagi-pagi dicari nggak ada, actingnya tubuhnya seperti apa? Bagus nggak? Menggambarkan itu sih kata-kata yang tadi. Ya, dan itu acting tidak hanya kata-kata akhirnya. Karena itu ketika Anda melatih seorang aktor, maka sebenarnya ketika pengadegannya itu kuat, aktornya akan tumbuh juga dengan kuat. Nah, untuk melatih aktor ada 3 hal. Yang pertama adalah soal intelektualitasnya. Kedua tentang karakter-karakter pribadinya. Dan yang ketiga tentang kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan. Jadi ada aktor yang intelektualnya tinggi, diterangkan dia bisa melakukannya sendiri. Ada aktor yang lebih banyak pada contoh misalkan, sampel, itu beda lagi. Ada aktor yang tubuhnya yang intelektual daripada otaknya. Otaknya biasa aja, nggak bisa nerangin apa-apa. Tapi tubuhnya intelektual. Jadi diberi saya contoh, dia udah bisa menjalankan karena tubuhnya yang intelektual, kan gitu. Lalu kebiasaan itu ada yang ketika dideskripsikan dia bisa, tapi ada juga yang tidak. Atau pada kebiasaan itu menyangkut bioritmik pemain, misalnya kayak Reza Radian itu lebih pada intelektual tubuh dan cepat sekali, jadi kalau diterangkan langsung bisa. Tapi kalau Chelsea misalkan itu diperlukan waktu untuk latihan, jadi bioritmiknya kayak pemain bola Jerman. Itu perlu tahap terus beda-beda. Nah, ketika mempertemukan jangan waktu yang sama. Yang Chelsea dilatih dulu supaya hangat, panas, baru ketemu dengan si Reza yang tidak perlu dilatih banyak, gitu contohnya. Nah, 3 aspek itu bisa dan yang terakhir Anda melakukan reference. Karena era ini adalah era media sosial yang perpustakaan dunia. Segala-galanya film pendek bisa direference, ya kan? Acting bisa direference dan sebagainya. Kira-kira itulah. Izin nambahin 1 pertanyaan lagi boleh nggak, Mbak? Boleh. Nah, kan kalau aku lihat juga dari filmografinya Mas Garin kan banyak ambil dari cerpen atau dari novel. Nah, kalau misalnya kita adaptasi dari karya lain gitu, Mas, misalnya kayak dari cerpen ya kalau saya film pendek, apa sih yang perlu saya ambil dan apa yang nggak perlu saya ambil? Karena kadang-kadang saya ngerasa semuanya penting seolah-olah gitu ya. Gitu. Ya, sebetulnya kemampuan seleksi itu penting ya. Seleksi itu 2. Seleksi oleh waktu karena film pendek itu nyata, seleksi itu nyata, tidak boleh seleksi tidak nyata. Ya kalau kamu mau ujian kelas 6 SD mau perguruan tinggi itu nyata, seleksinya apa dilalui, jangan dilamun-lamunin kan gitu ya kan. Nyata 6 menit masih mikir film 2 jam gitu, udah jelas mau 2 menit, wah sebenarnya bagus ya 20 menit ya. Lewat disuruh 2 menit kok malah bagus 20 menit ya. Kalau itu nggak ada, seleksi itu nyata, tegas, kasar, harus diterima. Gitu. Kemudian yang kedua selain apa yang disebut seleksi adalah kemampuan melakukan apa yang disebut perwujudan berbasis esensi dari karya diadaptasi itu sesuai dengan karakter kamu dan waktu serta tantangan penciptaannya. Karena sebuah karya bisa ditafsir apapun juga. Jadi kalau lihat Surat Bidadari
itu kan dari film pendek Meksiko dan short pendek Meksiko dan short pendek dari Cina. Short pendek dari Cina cuma tentang nenek yang marah karena anaknya, cucunya selalu menyebut ini bapak, baca buku nyebutnya ini bapak, ini ibu, nggak pernah nyebut ini mbah. Mbahnya marah, kenapa ini buku kurang ajar, nggak pernah nyebut mbah gitu. Di surat Bidadari saya tafsir tentang buku membaca SD yang semuanya pakai kebaya Jawa, nggak pakai Sumba. Orang Sumba marah, kakaknya ini bukan kita kok disuruh bilang ini ibu, ini bukan ibu kita. Kita tafsir. Nah, tafsir mengandung banyak aspek kan, ya kan? Tafsir kultural sesuai kultur, tafsir individu sesuai kamu, tafsir sesuai tujuan-tujuan aktualitas sekarang. Nah, kamu pilih aja 3 itu. Mana yang paling tepat untuk kamu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Garin penjelasannya. Baik, selanjutnya ada Mas Guru Panani dari Jogja. Ya, silakan Mas Guru. Oke, terima kasih Mbak Dita dan juga Mas Garin untuk kesempatannya. Mungkin saya mohon izin ingin bertanya 2 hal sebenarnya Mas Garin. Yang pertama ini terkait peran sutradara itu sendiri. Bagaimana tanggapan Mas Garin sendiri sih ketika seorang sutradara itu benar-benar melakukan istilahnya komunikasi yang berusaha mengarahkan aktor untuk kepada gerakan atau istilahnya tindakan-tindakan yang spesifik gitu Mas. Misalnya adalah mungkin dari gesturnya, mungkin dari istilahnya mata dan semacamnya gitu Mas. Dan yang kedua adalah pertanyaan saya, ketika kita berbicara dengan film gitu, produksi film gitu Mas, apakah eksplorasi adegan juga perlu dilakukan ketika dilakukan di saat syuting itu sendiri? Itu sih mungkin pertanyaan dari saya. Oke, yang pertama tentang memberi contoh ya, yang detail. Ada 2. Pertama, ada sutradara yang sangat terampil sebagai aktor juga, gitu. Sehingga dia bisa memberi contoh, gitu, pada pemainnya secara detail, ya. Tapi ada sutradara yang lebih memilih sehingga tidak ada masalah gestur dan sebagainya, gitu. Asal sutradaranya betul-betul memahami karakter di setiap tokoh dalam filmnya, jangan lalu menjadi seragam dirinya, kan seringnya menjadi seragam dirinya, bukan menjadi ditransfer kepada tokoh-tokohnya, kan itu persoalan besarnya. Kedua, ada sutradara yang lebih memilih pada apa yang disebut mereference dan membangun link environment, jadi teknik environment sebetulnya. Teknik environment adalah teknik membangun suatu ekosistem sehingga si pemain merasa kalau dia itu seorang, misalkan lah seorang petani, dia merasa di pertanian gitu, dan dia akan menemukan sendiri apa yang disebut bahasa acting seorang petani, misalkan kalau di Sumba dengan yang ketiga melakukan reference bahasa tubuh. Jadi Mia Christine Hakim dari Desa Bantal, saya merekam 5 ibu-ibu yang mengasuh anak-anak yang hidup di jalanan, merekam, dan kemudian saya kasih ke Christine, ya biarin dia menemukan atau memilih sendiri bahasa tubuh yang dipilihnya gitu. Dan karena itu apa yang buat acting berhubungan, apalagi kalau berhubungan dengan kultur ya, berhubungan dengan ruang budaya, itu Anda harus membawa keaktoran itu betul-betul ke dalam ruang budaya. Orang Sumba kalau nunggu apa yang disebut dengan mobil di savana atau kendaraan umum, maka tenunya pendek karena tenunya itu sempit, bisa mengikat lututnya sambil duduk gitu. Orang Jawa nggak perlu, nggak ada savana, duduk di pohon bisa, sandaran di rumah orang sambil nunggu kendaraan umum bisa, kan gitu. Tiap daerah pun punya suatu perbedaan-perbedaan di dalam bahasa tubuh itu sendiri. Oleh karena itu yang terakhir, bisa melakukan eksplorasi bahasa tubuh yang sifatnya kultural, karena karakternya kultural. Cara duduk orang pantai beda dengan orang gunung dan sebagainya. Gitu. Jadi mencontohi nggak ada masalah, tetapi secara gestur detail ada sebenarnya sangat scripted, yaitu mengikuti skenario betul banyak, dan itu tidak ada yang salah selama skenario memang bagus kan. Kalau saya memang tergantung sih pesanan, kalau sedang di kayak Netflix ya nulis lengkap, tapi kalau saya sutradara sendiri saya seperti kayak wayang orang aja. Wayang orang itu setengah jam sebelumnya sambil make up baru si ininya datang, ya kamu jadi kita hari ini Gatot Kaca Edan ya gitu, lalu kamu jadi ini jadi, tapi jangan lupa seluruh spontanitas tidak tertulis semacam itu ketika seluruh tim dan pemain sudah tahu struktur
storytelling wayang dan karakter tokoh-tokohnya dengan pengetahuan yang lengkap. Kalau kamu tiba-tiba disuruh jadi tokoh misalkan Power Kudoro dalam Gatot Gandrung, lalu kamu nggak tahu storytellingnya, nggak tahu tembangnya, nggak tahu gamelannya, ya malah pusing sendiri keluar panggung kan gitu kan. Jadi di balik seluruh spontanitas itu terkandung suatu pengetahuan yang dalam dan besar dan menyeluruh. Maka saudara-saudara besar Asia di Gracia Husalian lalu Wong Kar-wai itu memang tidak scripted ya, tidak scripted gitu. Tetapi dia sebenarnya orang yang memahami betul skenario, struktur storytelling, lalu merubah dengan cepat struktur ketika ada perubahan-perubahan, tapi lewat cara berpikir dia dan menginstruksikannya ke dalam tim yang sudah sangat solid gitu. Jadi tidak ada masalah ya mencontoh itu kalau memang itu menjadi keterampilan dari saudaranya. Baik, terjawabkan Mas Guru? Terjawab sih, Mas. Tapi mungkin ini satu lagi dari Mas terkait eksplorasi lagi ketika di lokasi syuting. Wah, harus ya. Karena kalau menurut saya eksplorasi gini ya, kalau kamu kerja di Hollywood tuh kamu nulis misalkan bercakap di sebuah kafe, di sebuah pegunungan dan awan bergulung-gulung di ujungnya gitu ya, Hollywood akan nyari tempat itu. Semahal-mahalnya juga dicari lagi, kamu udah nulis bercakap di atas gunung, wah ketemu kafenya nggak di atas gunung, wah beda banget ya, percakapan jadi beda. Anda bercakap-cakapan di sebuah puncak gunung yang gila, sama cewekmu beda banget percakapan di kafe pasar Beringharjo gitu kan, beda banget kan. Jadi selalu ada eksplorasi. Nah, eksplorasi ini mencocokkan kembali, merekonstruksi kembali seluruh ide yang dibaca di skenario ke dalam ruang baru. Itu sebenarnya apa yang disebut pengadegan. Kalau editing itu rewriting, menulis kembali. Kalau ini membangun pengadegan kembali pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Nah, ini kenapa film menjadi menarik, karena ada semacam apa yang disebut dengan ruang-ruang selalu baru. Baca naskah, ya kan, sambil berimajinasi, ya tadi dah di kafe di ujung langit, wah udah gitu, weh kafenya boro-boro di ujung langit, mendung ya, gak ada matahari, gelap, sebeda lagi. Jadi selalu apa yang disebut nanti ada tahap berbasis konsep dan apa yang disebut dengan hal-hal yang tertulis, kemudian pada kedua mengembangkan, merekonstruksi kembali pikiran-pikiran kita, diadaptasi ke dalam lapangan. Tapi kalau sesuai nggak ada masalah, nggak usah nggak perlu diekspor. Ketiga, waktu editing terjadi rewriting kembali, menulis kembali. Oh, kalimatnya maunya gini, tapi kali kata yang kedua rusak nih. Nah, kita rombak nih susunannya, atau kita tambah susunannya. Nah, itu menjadi rewriting waktu menulis kembali editing itu. Menyambung, memotong, menambah itu. Jadi tidak ada masalah dengan ekspor. Tapi kalau semua terencana rapi, lokasinya sesuai yang diharapkan, aktornya semua, ya kan nggak perlu eksplorasi. Terima kasih Mas Garin. Ada lagi? Oke, ada masih ada yang mengantri Mas dari selanjutnya. Emilianus Cenpakar ya, benar, maaf kalau aku salah menyebutkan nama ya. Ya, silahkan boleh. Halo Mas Garin. Ya, apa kabar? Ini dari mana nih? Bukan dari Bali nih pasti. Dari Kupang. Udah tahu saya dari Kupang. Langsung saya sebagai orang suka ke NTT langsung tawan nih dari Kupang. Apa kabar? Kalau saya baru dari Kupang kemarin dengan choir itu. Iya. Mazmur choir. Iya. Itu hari sempat bantu Mas Garin juga ya. Iya, betul. Produksi. Nah, ini Mas mau tanya soal beberapa film dari yang di Sumba itu, Daun di Atas Bantal, itu saya sudah nonton juga. Yang ingin saya tanyakan tuh lebih ke bagaimana sih Mas mendevelop karakter di awal cerita sehingga terjadi perubahan karakter artnya begitu, dan akhirnya bisa menyampaikan visi sutradara di akhir film kayak gitu. Pengen lebih tahu tentang pengembangan karakter dari stylenya Mas Garin itu bagaimana gitu. Oke, ini pertanyaannya sederhana tapi sebenarnya jawabannya panjang ya. Ada pengembangan karakter, ada kuliahnya sendiri.
Ya. Tapi sebenarnya Anda harus membaca dulu jenis-jenis apa yang disebut film. Ada film yang berbasis karakter, memang itu lebih mudah. Kayak Gandhi itu kan karakter. Cokro Aminoto itu berbasis karakter karena biopik, itu lebih mudah. Dan ada cerita yang memang awalnya sudah dibangun dari cerita, kayaknya 3 perempuan melakukan perjalanan ibu-ibu, ya kan? Nah, itu berbasis karakter. Jadi ada film yang disebut film karakter. Itu lebih mudah. Anda bisa membangun cerita dari karakter malah. Tapi yang kedua ada film yang berbasis mood. Mood itu suspense, surprise, takut, tidak kayak film trailer lah. Ya sekarang si Tom Cruise itu kan, ya kan? Itu karakternya stereotip, ganteng, menang kan gitu. Nggak perlu berkembang karakternya. Hero kan gitu, ya kan? Tapi yang penting tegang, kaget, ya kan? Seru, nah, itu berdasar mood, termasuk horor juga. Jadi ada film berbasis cerita, ada film berbasis ide, ya kan? Tapi juga baik berbasis karakter, tapi ada juga berbasis ide. Ini biasanya film-film eksperimen. Nah, 3 ini paling enak kalau Anda mau bikin film berbasis karakter, ya ceritanya dibangun dari karakter. Itu lebih enak itu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengembangkan karakter dari sebuah cerita yang sudah ada kan gitu. Memang struktur karakter harus bisa dibangun tadi 3 hal yang utamanya, yaitu intelektualnya seperti apa, karakternya seperti apa, dan kebiasaan-kebiasaan seperti apa. Tapi kalau keadaan di atas, tapi membangun karakter juga berbeda. Setiap cerita menuntut cara-cara yang berbeda untuk mengembangkan karakter. Jadi misalkan gini, Daun di Atas Bantal itu dari film dokumenter anak jalanan. Dan waktu memilih anak jalanannya memang beda-beda betul karakternya. Satu guala, dewasa, satu bandel, nakal ya. Sampai sekarang yang masih nyuri, jadi sering masih, sampai sekarang udah dewasa masih sering ditahanan, masih sering telepon juga, Mas minta duitnya untuk bayar bisa keluar ya, masih gitu juga ya. Memang karakternya bandel, yang satu lucu misalkan. Jadi ketika bikin dokumenter atau NHK memang sudah dibangun karakter-karakter yang berbeda dan dibiarkan mereka menjalankan karakternya. Kalau itu berbasis karakter-karakter realis karena dokumenter, maka kita harus menyertai setiap anak dengan periset yang menulis berbagai aspek yang menyangkut siklus hidup si anak itu. Siklus hidupnya, kalau siklus sedihnya gimana? Siklus gembiranya gimana? Siklus cari ekonominya gimana? Siklus apa yang disebut dengan pesta-pestanya gimana? Pesta anak jalanan ya. Nanti akan ketemu tuh peristiwa-peristiwa yang membawa anak-anak itu kemana saja gitu. Maka kalau dari suatu karakter yang berbasis kisah nyata, maka kita menulis 2 hal. Pertama, peristiwa-peristiwa siklus hidup mereka, ekonomi, sosial, dan yang baris kedua menulis peristiwa-peristiwa paling dramatik yang untuk film, menseleksi. Jadi tidak ada sebuah film dari sebuah karya-karya realis atau dokumenter atau kisah nyata yang tidak punya drama. Saya ngambil contoh ya, kalau di Kupang gitu misal, atau di wilayah NTT mengembala sapi atau kerbau itu kan biasa. Kalau wah mengembala dramanya apa? Coba aja kumpulkan 10 pengembala kerbau, anak-anak kecil ya, jangan anak gede misalkan. Lalu tulis dari misalnya nggak usah 10 lah, 5 orang. Siklusnya kalau mengembala itu apa saja dari hari pagi, siang, sore, ikuti itu, ya kan, ditulis. Peristiwa dramanya dari 5 pengembala itu apa? Ada yang tiba-tiba kena sakit di tengah padang, ya kan? Malarianya kambuh, tiba-tiba dirampok, ya kan? Kambing atau sapi atau kambing melarikan diri satu, dicari dan tiba-tiba sampai nggak pulang ke rumah. Sudah drama belum? Sudah. Nah, oleh karena itu, untuk pengembangan karakter tergantung. Ada yang bersifat fiksi, ada yang bersifat nyata. Tapi yang paling penting adalah membangun peristiwa, agar peristiwa-peristiwa itu bisa menjadi suatu peristiwa yang menjadi sebuah skenario yang memang proper untuk menerangkan atau menguraikan ide-ide kita. Terima kasih Mas Garin. Sangat Jadi
Di Kupang banyak banget kisah nyata itu, di Sumba itu, tinggal tulis saja siklusnya. Ya, lalu cari peristiwa dramanya, wawancara 10 orang udah jadi peristiwa. Marlina itu kan saya karena mengalami kehidupan di sana, nulis skenario itu kan. Ya. Terima kasih Mas Garin. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada Bendrik Otanu. Panggilannya siapa ini? Bendrik. Oh, Bendrik, baik. Bendrik juga dari Kupang, Mas. Dari Ini malah nggak ada perempuan yang nanya nih. Apa ya dari Kupang terus ini? Ya, silakan. Babinya gimana nih Kupang nih? Oke, terima kasih. Ini mohon maaf ini agak sedikit personal buat Mas Garin. Mau tanya, yang menarik yang saya lihat Mas Garin sangat jago dan konsisten dalam hal keseimbangan. Nah, yang mau saya tanya di sini, bagaimana cara Mas Garin untuk menyeimbangkan logika dan perasaan dalam penciptaan karya-karya Mas Garin? Nah, ini pertanyaannya sebenarnya lebih susah tadi ya, kegilaan yang terukur itu kan antara sesuatu yang gila gitu tapi terukur itu yang paling sulit, paling sulit sekali. Karena antara logika dan perasaan tuh kita ada kayak jatuh cinta lah gitu. Kalau kamu jatuh cinta kan sebel banget mengukur jatuh cinta kayak apa, maka namanya jatuh ya jatuh terus kita hidup kita. Itu yang bikin bahasa jatuh cinta itu harus dimarahin, harusnya kan seneng cinta, jadi nggak mungkin ada jatuhnya kan gitu. Problemnya karena katanya jatuh cinta ya kalau jatuh biasa-biasa aja lah kalian kan gitu tak gitu. Tapi memang antara logika dan pikiran itu seorang seniman sebenarnya itu pertama karena dia keterlibatan emosi dulu pada subjek kita rata-rata masuk dulu gitu. Memang kemudian seniman ada dua, ada yang lebih pada logika pada perasaan, tapi rata-rata keterlibatan emosi dulu. Nah, keterlibatan emosi ini problemnya adalah sering menyeret kita antara perbedaan antara lamunan dan imajinasi yang produktif. Kita sering tidak bisa membedakan antara lamunan dan imajinasi yang produktif. Kalau lamunan, wah kalau gini gimana, ini gimana, kan gitu kan? Wah, tapi kalau imajinasi produktif itu kira-kira nggak masuk akal, duitnya segini aku mau ke sana, udah langsung gitu cut gitu. Oh, lah duitnya syutingnya cuma sehari, ya cari ide tempat tuh sehari. Bunuh yang mengada-ada lamunan tuh bunuh semua. Maka kemenangannya menjadi kemenangan kreatif. Keseimbangan hanya terjadi kalau Anda punya kemenangan kreatif, yaitu kemenangan yang berbasis ukuran manajemen pada fasilitas, keuangan, tim, dan bagaimana karya itu diwujudkan. Itu disebut kemenangan kreatif. Film saya tidak panjang kalau begini. Film Puisi Terkuburkan yang dianggap film 100 terbaik yang oleh Busan gitu menang di berbagai tempat, bahkan di Berlin itu banyak ditulis bagus sekali. Itu 6 hari syuting. Nyai 1 hari, opera Jawa 2 minggu. Ya. Karena apa? Bisa gini, opera Jawa tariannya banyak 400 orang gini, lalu angle-nya macam-macam yang nggak masuk akal, bunuh. Gak mungkin 2 minggu kamu kerja dengan angle-angle yang susah. Oleh karena itu ketika logika dan perasaan kita ingin tampil luar biasa, langsung bicara. Seluruh pengungkapan nilainya baik. Itu aja dulu. Lalu direkam dengan cara apa yang sesuai dengan kemampuan manajemen waktu, tempat, dan ekonomi kita. Sudah jelas duit saya nggak mungkin lebih dari 2 minggu. Kok repot, kamera kemana-mana 1 hari bisa berapa? Saya enggak, master close kalau perlu. Bikin sistem kayak panggung. Ambil tradisi Inggris yang banyak film-film yang berasa panggung. Semua punya referensi sendiri-sendiri. Apa Puisi Terkuburkan, take panjang-panjang. 1 shot rata-rata 15 menit. 10 menit, 15 menit. Kalau 90 menit kan cuma 6 hari. 1 hari 1 shot. Ekonomis nggak? Kalau 1 sekuen itu 15 menit, film kita 90 menit, ya kan? 1 shot itu one take oke itu 10 sampai 15 menit. Ya berarti kan kamu cuma perlu 6 hari. Berarti 1 hari hanya ngolah 1 shot panjang 10 menit atau 15 menit. 6 hari udah 90 menit.
6 sekuen, karena satu sekuen satu shot panjang. Contohnya, jadi bekerja ketika perasaan kita mencintai, maka ketika kita mencintai ya kayak pasangan kita itu menghidupkan dia dalam ukuran yang tepat untuk dia tumbuhkan gitu, untuk karya itu tumbuh gitu. Jadi kalau pacaran nggak saling menumbuhkan, nggak usah pacaran, itu membuang waktu dua-duanya. Tuh, Bentik. Siap. Terima kasih. Ya kalau pacaran saling membunuh ya itu resiko tadi jatuh cinta yang ada kakak jatuhnya kan. Berarti harus buat ide yang kita mampu saya. Iya, kita mampu, tetapi kemudian langkah keduanya kemenangan kreatif, idenya harus bagus kan gitu. Ya. Tapi kalau ngomong duitnya cuma syuting sehari lalu ngomong wah ini kalau 20 hari bagus nih sebetulnya ditambah hari, ya udah nggak usah tambah, duitmu segitu kok gitu. Siap. Itu yang agak susah. Ya, karena apa? Dalam hidup tidak ada kemenangan kesempatan besar. Tidak akan pernah ada. Sehebat-hebatnya Anda. Yang ada adalah kemenangan kesempatan kecil yang menjadi besar. Suruh jenderal itu menjadi jenderal besar bukan karena pasukannya besar. Karena lompatan pikirannya. Mike Arthur lompat ke Hawaii bisa mukul Jepang karena lompat ke Irian. Baru melakukan penyerangan ke. Jadi selalu ada lompatan pada pikiran untuk kreatif di tengah krisis. Jadi kalau Anda ingin berkarya semua lengkap, tidak usah berkarya. Gitu. Ya kan, kalau Anda tenang-tenang aja, sembahyang aja ketemu pastor atau ketemu kiai, itu beda dengan seniman. Nah, kalau agama kan membuat Anda tidak perlu gelisah, makin tenang makin bagus kan gitu, dan yakin ke surga kan gitu kan. Kalau seni kan kita harus menjadi gelisah, itu problemnya di situ. Nah, gelisah ini kan harus juga ada ukurannya sebagian bisa dihitung, sebagian adalah misteri. Kalau di Bali ada teman baik, ada taksu, semacam kelahiran tiba-tiba untuk menemukan sesuatu itu selalu ada. Oke, ada pertanyaan lagi. Terima kasih Mas. Selanjutnya ada Bagas dari Jogja. Hai Bagas. Halo Mbak, sebelumnya saya minta maaf, sepertinya ada gangguan teknis pada device saya. Nggak bisa on cam. Oh ya udah. Baik. Baik, selamat siang Mas Gerin. Saya pengen bertanya Mas, kaitannya dengan visi dari sutradara. Sebagai sutradara tentunya penting banget ya Mas buat kita punya visi yang kuat dan jelas atas karya yang akan kita buat. Namun dalam cerita itu kan selalu ada hitam dan putih ya Mas, ada yang baik dan ada yang buruk, yang kemudian itu jadi sebuah nilai dalam cerita. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara sutradara mengkomunikasikan maksud dan tujuannya ketika karya tersebut tidak berorientasi pada hal-hal yang baik dalam tanda kutip tadi. Karena saya nggak setuju ya ketika film yang baik adalah film yang semata-mata menuturkan kebaikan saja dan mengkesampingkan nilai-nilai yang lain gitu. Sedangkan realitanya kan nggak seperti itu ya Mas ya. Ya balik lagi pertanyaan saya, gimana sebenarnya membangun visi yang kuat terhadap karya kita Mas? Terima kasih. Kalau film kan macam-macam fungsi ya, untuk menjadi nilai-nilai kepahlawanan ada kan gitu. Dan tapi ada juga untuk menggugat, mempertanyakan ya, bahkan untuk mengolok-olok, bermain-main juga bisa kan gitu kan. Nah, pada hal-hal yang jenis film yang memang sulit untuk diterangkan pada visinya kan gitu. Karena tidak menerangkan sesuatu yang stereotip hitam dan putih gitu. Maka ada dua jalan. Pertama, khususnya film-film yang sulit diterangkan atau karya yang sulit diterangkan. Kalau Anda bikin proposal, maka proposalnya harus mampu membuat orang membayangkan karya itu. Dan yang kedua, mengaktualisasikan dengan apa yang disebut kehidupan yang ingin Anda, entah itu gugat, entah itu empatikan, entah itu dipertanyakan, Anda harus mampu menjelaskan dengan baik. Yang seluruh orang yang akan baca karya itu belum tentu seniman. Jadi kemarin misalnya biasanya saya sama tim, biasanya saya melatih game proposal, melatih macam-macam, teman kita juga tahu.
Jadi baru mau judul aja bendera dan dialog-dialog yang tak tertahankan. Nah kalau yang baca, nah ini apa artinya kan gitu. Karya Anda boleh abstrak, boleh apapun juga. Tetapi ketika menyampaikan ke arah funding atau yang lain, maka harus disampaikan dalam bentuk-bentuk pengetahuan yang memang dalam bahasa yang komunikatif, tertata, jelas gitu. Dan membantu orang untuk memahami karya Anda meskipun dalam bayangan yang belum jadi. Itu perlu sekali. Nah, kadang-kadang kita tidak, waktu nulis abstrak, saya menjadi juri di Berlin Talent Campus, Tokyo Talent Campus kan gitu. Itu rata-rata sekarang sudah enggak ya. Dulu orang Indonesia abstrak banget kalimatnya sampai kita nggak tahu kita mau ini filmnya jenisnya apa. Tidak selalu karya abstrak harus ureannya abstrak kan gitu kan. Justru uraian dalam proposalnya membantu mengerti tentang keabstrakan Anda kan gitu. Itu dua. Nomor 3 adalah aktualisasi kontekstualnya. Jadi ada konten dan kontekstual atau teks dan kontekstual. Misalkan, nah kalau Anda nonton karya misalnya Sardono Kusumo, cuma tubuh masuk ke lumpur, guyet gitu kayak sawah ya, kita sebenarnya juga nggak ngerti kan gitu kan. Tapi dia menerangkan kontekstual dengan baik dengan judul Hutan Plastik. Orang-orang yang datang, orang mau nyeponsorin, oh ini tentang kritik terhadap dunia plastik gitu kan, dengan urean di dalam proposal, dengan atraksi atau suatu urean pendek tentang nilai kontekstual karya itu, sehingga begitu nonton meskipun sebetulnya banyak yang nggak ngerti gitu kan, tubuh masuk sawah keluar di tim itu dibikin sawah, kepala keluar dari lumpur joget gitu, banyak orang nggak ngerti. Tetapi kontekstual waktu menulis itu tentang dunia hutan yang mulai hilang oleh nilai-nilai yang tidak bisa dikelola alam, itu membantu untuk mengerti dunia itu. Jadi yang ketiga, Anda harus tahu kontekstual yang Anda tulis, tidak perlu terlalu nilai-nilai normatif kan, yang baik mengalahkan yang jahat kan, nggak perlu. Iya. Misalnya planet Lamen. Wah, kalau nerangin planet Lamen, lagu-lagu Lamen di seluruh NTT susah sekali. Tapi kemudian kan kontekstual saya tentang Lamen adalah ratapan dan kebangkitan ketika wabah terjadi di berbagai negara, dan cara berlamen ini adalah suatu cara kebersamaan yang diperlukan oleh abad ini. Kalimat ini jelas nggak? Jelas kan? Saya tidak perlu menerangkan rumit tentang Lamen dulu, karena orang nggak tahu Lamen di NTT kayak apa, di Papua kayak apa. Nah, menerangkan atau dalam kontekstual sosial, politik, ekonomi yang tepat itu penting sekali di dalam saya berkarya. Dan saya selalu melatih anak-anak untuk berpikir sederhana. Orang baca sebentar langsung, oh Lamen itu adalah ratapan kebangkitan komunal desa-desa di NTT sampai Papua ketika ada bencana, yang itu bisa menjadi apa yang disebut healing bagi orang-orang yang terkena wabah. Itu kemudian menjadi public needs kan, diperlukan publik gitu loh, khususnya Eropa. Dan kalau contoh kompetitif, saya memakai lagu-lagu Bejawa, ini ada teman-teman di Bejawa di Kupang, karena memang secara etnomusikologi memang wilayah musikalisasinya luar biasa di wilayah-wilayah Flores ya. Itu satu. Kemudian saya memakai yang tidak diatonis, pentatonis, artinya 1-5, bukan 1-7. Karena kalau saya memakai choir yang 1-7, orang Jerman lebih canggih dari saya. Dari orang Indonesia choirnya. Orang Amerika lebih canggih. Satunya karya yang masuk opera modern di New York ya cuma Planet Lamen, karena saya menggunakan yang pentatonis. Lagu-lagu di kampung-kampung rata-rata pentatonis. Lagu gereja, lagu nasional rata-rata diatonis 1-7. Lagu barat juga. Dan supaya saya kompetitif dan unik, saya memakai lagu-lagu pentatonis 1-5, tetapi diterjemahkan dalam choir. Jadi ada penerjemahan ulang. Choir menjadi suatu bahasa yang bisa dimengerti global. Ini contoh tadi, ngomongin tentang keunikan, kompetitif, dan kemampuan kita gitu. Kemampuan kita, elemen musik, kemampuan vokal dan musik wilayah Flores luar biasa, jadi sangat kompetitif. Karakternya khas.
ya unik kan seperti itu. Contoh ya, bagaimana menciptakan sebuah karya tadi kompetitif, unik dan sesuai dengan kapasitas dan materi yang kita punya. Baik, baik Mas, sangat terjawab sekali. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Bagas. Makasih. Selanjutnya ada Mas Azwar Afrian. Hai Mas Azwar. Mas Azwar dari mana nih Mas Azwar? Masih di mute Mas. Dari Surakarta, Mbak. Dari Surakarta. Oh dari Surakarta. Solo, Oke. ya. Baik silahkan. Solo. Mau nanya buat Mas Garin, dulu pas masih mudanya gitu di awal karir sutradaranya, pernah ngerasa bikin karya yang dalam artian jelek nih karyaku gitu ya Mas. Terus yang kedua sama gimana caranya kita yakin nih ide kita nih bagus nih gitu, unik, bagus dan kompetitif itu tadi. Gimana Mas Garin mencari keyakinan itu Mas? Terima kasih. Ya kalau jelek sampai sekarang masih ada kan yang jelek dan kita kesal gitu sama karya kita pasti. Seorang pencipta yang menurut saya seorang pencipta yang baik itu tidak boleh membohongi diri sendiri. Jadi saya kalau keluar negeri, misalnya kayak waktu saya kan sekedar sampai Api Capong dan sebagainya. Waktu opera Jawa saya bilang saya bagus nih di antara generasi. Tapi begitu tahun sebelumnya anak gila kita bagus kayak main badminton gitu, tiba-tiba gila semetannya. Waduh, ketinggalan nih saya. Kita harus tahu betul sebetulnya ukuran-ukuran yang ada dalam diri kita. Jujur gitu. Misalnya karya ini, oh ini di kelas ini aja, nih kelas menengah ini. Nah itu satu, tahu diri kita betul gitu. Sehingga kita tidak menutupi kelemahan kita atau excuse terhadap karya kita. Itu satu. Nah, jadi sampai sekarang pun saya tahu betul kalau Anda tanya kesel yang mana karyanya, aku tahu betul gitu loh, gitu kan. Kelemahan setiap karya aku bisa menyebut dengan sangat jelas, aku bisa kalau ada workshop tersendiri gitu ya. Dan gak ada masalah bagi saya karena tidak pernah ada karya yang sempurna itu Tuhan gitu. Karya itu 60% untuk kita berkarya, waktu berkarya, 10% untuk penemuan-penemuan yang ingin kita lakukan saat itu, dan 10% lagi untuk penemuan baru yang kita coba-coba. Jadi kita juga sempat coba-coba. Yang 20% terserah milik siapa gitu. Jadi nggak perlu 100% lah gitu. Untuk apa sempurna? Nggak ada yang sempurna kan gitu. Itu nggak masuk akal kalau yang bilang wah 100% sempurna. Iya, di dalam kerja untuk mencapai titik yang terbaik, iya. Itu pasti harus. Daya tahan, spirit, kerjasama itu harus. Tapi karya 100%. Nah, ukuran. Nah, dalam hidup itu kan kita selalu, secara fisik pun kan kita dari, kalau binatang lahir kan langsung jalan ya, mau gajah segede itu kan langsung jalan. Kalau manusia kan sudah pasti dengan ukuran, bisa ngerangkak dulu gitu kan. Bisa jalan dulu, nanti lompat parit aja ragu-ragu. Lama-lama kan terukur, oh lompat segini gitu kan, lompat segini bisa, tapi selalu ada ragu-ragu untuk lompat. Lalu kemampuan kita melompat juga terukur, sama aja dalam karya. Itu ada ukuran-ukuran yang dilatih baik secara pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, dan ada insting. Jadi ketika kita nonton ya, saya cerita sepotong roti, saya mengatakan diterima umum karena pemainnya ganteng-ganteng, Deus Pasukadewa dan sebagainya ya. Temanya umum populer ya itu pasti bisa lah gitu, terukur kan itu. Tapi untuk luar negeri menurut saya ini terlalu pop ini gitu. Jadi ada ukuran. Nah kita mengukur, kalau saran saya ukuran itu bisa macam-macam lewat insting. Kalau namanya insting dan bakat tidak usah pakai pendidikan ya, nggak usah pakai ahli ekonomi. Oh dari kecil jualan laku terus ya, ada teman saya itu dari SD ya jualan terus, dari laku terus, nggak usah pakai teori ya, ada kan gitu kan. Tetapi ukuran bisa dilakukan dengan cara reference. Lihat karya-karya, misalnya Anda mau bikin film pendek, lihat karya-karya pemenang di Cannes, pemenang di sini, pemenang di ini, bisa. Lalu dianalisa, kenapa? Ilmu yang paling bagus dari Tuhan itu disuruh mencontoh. Dari kecil, tidak ada karya yang tidak dari mencontoh dulu. Nggak pernah ada. Mereferensi itu kan mencontoh dalam kata yang lebih luas saja kan gitu. Dari kecil ya kita suruh nyontoh gunung dulu gitu kan, nggak ada contohnya kita nggak hidup sebetulnya. Oleh karena itu ukuran-ukuran, ukuran sukses di komunitas nih ukuran gitu. Oh kita kirim kerja, kita ini ukuran yang menang gini-gini kan, mulai berlatih nih ukuran.
oh kalau di festival internasional film yang menang gini, kenapa ya? Kadang-kadang kita nggak akan ngerti nggak apa-apa. Tidak semua ukuran dalam seni tidak mengandung misteri, itu nggak mungkin gitu. Nah sekarang kalaupun saya terampil karena menjuri di berbagai festival, hampir setiap film saya aja kayak di Busan aja udah 14 film, di Rotterdam 14 film, Tokyo 14 film kan, lalu di Berlin pernah, Cannes pernah, Venice pernah, jadi lama-lama menemukan kemampuan ukuran. Kalau ada kayak bersilat aja gitu, tanding di grup ini ya, oh ini pukulannya itu sekeras ini, lalu jurusnya ini kan tahu lama-lama. Nah ini apa yang disebut kemampuan analisa. Analisa bisa dilakukan atas dasar insting dan bakat, tapi juga atas dasar terus-menerus belajar. Lihat terus. Kriteria Tada satu itu nonton film saya bilang saya nonton 5 kali karena ada banyak misteri yang saya tidak tahu. Jadi ada 2, kemampuan dengan lihat menerus-menerus dan kemampuan pada bakat-bakat tertentu yang ada faktor X-nya, cepat mengetahui ukuran itu gitu. Oke, baik. Mas Azwar terjawabkan ya. Ya, aman. Satu lagi, Mbak, yang ini kalau kita kan menemukan ide, Mas Garin punya metode nggak? Iya, metode nggak untuk nguji ide ini oke nih gitu. Oke, tadi pertama ada ide ini. Misalkan ide pengembala sapi gitu ya, di Kupang nih kasih contoh. Elaborasi, bikin strukturnya sederhana aja. Berbagai peristiwa di dalam dia menggembala sapi. Lalu nggak ketemu peristiwanya apa? Oh ini nggak jalan nih gitu. Tapi untuk menemukan peristiwanya apa, tadi kan ada riset siklus hidup, ngumpulin pengembala sapi, masalah yang pernah terjadi dalam drama mereka apa saja. Oh ketemu ceritanya banyak nih. Kalau saya sederhana lebih bikin 90 menit gitu kan, ada 9 peristiwa drama tiap 10 menit, ya udah cari 9. Biasanya membentuk tim yang macam-macam. Satu tim yang pandai menulis skenario, kalau saya kayak Daun di atas bantal misalkan. Satu tim yang berpikir gila dan menyebalkan, karena dia kalau diskusi selalu ngawur, kita sudah sampai Z dia balik ke A gitu. Dan kalau ngasih ide banyak nggak gunanya, tapi pada suatu saat dia menemukan ide yang gila, cuma 1-2, yang lainnya ngawur dan menjengkelkan. Nggak apa-apa, karena idenya hanya gila dan ketemu sewaktu-waktu itu ada orang gitu itu. Lalu ada ide yang ada orang cepat menemukan ide yang standar tapi banyak. Lalu ada penulis yang memang ahli di bidangnya, ya ahli bidang kita mau syuting Papua ya Papua. Saya biasanya 4-5 orang kayak gitu. Lalu sangat sederhana kalau saya kerja kok. Ayo tulis yuk idenya ini ya sapi. Ayo peristiwa 10 peristiwa dramatik anak kecil mengembalakan sapi, tulis sampai 20 gitu. Mereka suruh riset lalu diseleksi gitu. Sebenarnya kan sederhana. Lalu kemudian penulis skenario baru menstruktur awal, tengah, akhirnya seperti apa gitu. Jadi saya sebenarnya bekerja dengan cara-cara yang sederhana sebetulnya. Oh 90 menit, tiap 10 menit ada peristiwa besar yang human gitu. Ya udah cari 9 peristiwa, kumpulin aja sampai 50 dulu, lalu di-cut, seleksi, diskusiin rame, oh ini nggak bagus, ini gitu kan. Lalu presiden, wah ini walaupun 9 drama ini yang 3 nggak bisa masuk struktur nih, nggak bagus jadi struktur nih, lompat nih, ya udah ganti yang lain, ya udah kayak gitu aja saya. Jadi bisa dielaborasi menjadi storytelling, entah itu naratif atau non naratif. Jadi ada orang punya ide keluar penjara dengan garis-garis gitu kan. Saya nyari hal-hal yang garis-garis dari mulai garis polisi, tapi nggak ketemu idenya ya jangan. Tapi kan ketemu dia, oh garis polisi sembunyi jerapah, sembunyi diri ya itu kan jadi jadi nih ada banyak ide tinggal dipilih yang betul-betul kompetitif kan gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Azwar udah bertanya. Selanjutnya ini perempuan nih Mas. Dari tadi sudah laki-laki yang bertanya. Sekarang ada Mbak Takara Takarabi. Maaf kalau aku salah sebut. Panggilannya siapa nih Mbak? Halo, panggilannya Bie. Oh Mbak Bie. Mbak Bie dari Depok. Ya, dari mana ini? Dari Depok Mas aku. Oh, dari Depok. Iya, halo Mas. Ya. Ini pertanyaan aku,
film itu kan kolaborasi ya. Artinya ada trust dan engagement di dalam timnya, terutama di awal-awal, dari awal sampai akhir, produser, sutradara, penulis. Nah, pertanyaan aku itu, gimana sih menemukan orang yang tepat untuk kolaborasi dengan kita? Lalu setelah ketemu, gimana sih caranya ngebangun engagement dan trust di dalam triangle itu? Triangle itu maksudnya apa? Itu yang produser, sutradara, penulis itu, karena kan mereka dari awal sampai akhir kan. Ya, sekarang pertanyaan satu ya, sebelum memutuskan sebetulnya ada 5 sistem produksi. Ya, tidak hanya triangle itu hanya salah satu aja cara. Oke. Jadi kalau Anda masuk ke industri ya harus ada ikut sistem industri yang berkuasa produser. Ya. Gitu. Anda harus jadi seorang chef, nanti dipesan bintangnya sana, ini harus nurut lah kira-kira atau bergening. Coba, kalau sistemnya adalah industri, maka pasti nantinya produsernya akan lihat kru Anda itu sudah memenuhi syarat industri enggak, gitu loh. Kameramennya pernah sukses ini kan gitu. Ya. Yang kedua adalah sistem yang tadi Anda sebut, triangle itu. Ya kan, kalau triangle, ya Anda harus memilih kru yang bisa di dalam rumus segitiga itu. Ya kan? Ya. Jadi kru-kru yang memang nanti mengikuti rumusan di dalam triangle itu antara produser, sutradara, dan penulis skenario yang mengerti bahwa kekuasaan ada di tangan mereka. Gitu, ya kan? Jadi kalau Anda mau sutradara misalkan ke tempat yang triangle, pasti akan diawasi oleh produsernya dan ini gitu kan. Waktu syutingnya. Ya. Ya Anda harus rela, berarti harus kru yang mau mengerti tentang sistem ini. Tapi sistem ini kan hanya salah satu sistem aja. Ada sistem yang lebih pada apa yang disebut film-film indie. Ya sering saya lakukan. Ya sutradara yang utama memilih pemain, memilih ini, maka tim yang dibentuk harus sesuai dengan apa yang disebut sistem individu itu sutradara ini, gitu loh. Lalu gabungan dari sistem-sistem itu, ya kan, gabungan dari sistem itu. Lalu ada juga sistem yang utamanya itu penulis skenario. Banyak di TV penulis itu malah bisa memilih aktor karena saking larisnya ya tulisannya ya. Ya kayak film-film Islam itu kan penulis siapa Asma Adia itu kan punya kekuasaan itu. Jangan yang ini ngomong sama produsernya kan gitu kan, gitu. Contohnya. Nah, orang sering bertanya pada saya, sistem mana yang paling baik dan membangun timnya kayak apa? Saya bilang tidak ada sistem yang paling baik. Anda cocok di mana? Kalau ada yang mengatakan salah satu yang terbaik, menurut saya tidak tepat. Gitu. Bisa gabungan, bisa salah satu tergantung. Ada orang yang apakah dengan sistem studio itu lalu jelek? Nah, mungkin dalam sejarah film Hollywood, John Ford itu sangat luar biasa, tetap menjadi individu karena dia mampu bergening dengan baik. Dikasih bintang-bintang, dia bisa memilih bintang yang aktingnya bagus. Kan gitu contohnya ya. Ya. Jadi di dalam sistem-sistem itu ada kelebihan, kekurangan, dan cara-caranya. Ya aku enak dong sistem sutradara aja individu. Iya, tapi kamu harus tahu cara nyari duit, cara nyari ini berat, dikira enak Pak. Sistem yang lebih kayak di film-film seni individu gitu ya enggak, ada keterampilan yang banyak harus dimiliki kan gitu. Itu kira-kira. Jadi kalau Anda tanya tentang trust pada pemain, tergantung sistemnya tadi yang Anda katakan. Kalau triangle harus tepat untuk sistem triangle. Kalau nggak tepat nanti dia sutradara nih, loh kok aku diawasi sama produser ya, saya penulis skenario ya nggak mau aja ya, jangan ikuti sistem itu. Ya. Gitu contohnya ya. Gitu. Oke. Makasih Mas. Yuk, ada lagi? Ada Mas yang mengantri selanjutnya, ada Mbak Alia Cinta. Maaf panggilannya siapa Mbak dari Jakarta? Mbaknya suaranya nggak ada Mbak. Halo. Panggilannya Via Mbak Vita. Oh Mbak Via, oke. Halo, silahkan Mbak Via. Halo Mas Garin, selamat siang Mas. Saya produser di sini, di salah satu finalis kompetisi ini. Saya mau nanya Mas Garin, berdasarkan pengalaman Mas Garin,
seandainya ini terjadi over budget dari sisi kreatif director, apakah bisa Mas dikasih tips kepada para produser nih dari sudut pandang director, sebaiknya agar tetap terjadi kayak jalinan kerjasama yang enak, bagaimana yang sebaiknya dianjurkan untuk di-cut oleh produser Mas? Kemudian, soalnya saya jujur sih, terkadang itu sebagai produser tuh ngerasa karena keterbatasan budget jadi sering tersiksa karena harus mengurangi kreativitas director gitu Mas. Oh ya, ini memang pertanyaan Kak. Pertama adalah saya bilang itu, setiap kali terjadi tuntutan pada budgeting kan gitu, maka sebenarnya sudah ada strategi dari para produser untuk mengira-ngira. Pertama adalah pada karakter si sutradara. Ini biasanya naik 30% gitu kan, selalu ada gitu-gituannya nih. Antara direkturnya itu harus punya kemampuan yang luas itu satu. Kemudian kemampuan mengukur pada progres yang memang produktif dan diperlukan. Sebenarnya ini yang paling terbaik. Lalu kemudian mengolah sumber-sumber dana yang seharusnya sudah ada kantong-kantongnya dulu. Sampai berapa persen targetnya naiknya. Oh, target saya naiknya sampai 20% bisanya gitu. Jadi atas dasar ukuran-ukuran dari progres berbasis apa yang disebut kebutuhan-kebutuhan berbasis manajemen yang sudah disediakan sebelumnya, dicadangkan istilahnya. Ketiga adalah cara-cara pemecahan berbasis diskusi untuk melakukan pemotongan dan pengalian sumber-sumber produksi untuk diarahkan ke tempat yang paling baik. Jadi dikurangi yang ini, naikkan ke sini gitu. Tiga itu selalu menjadi ciri sebetulnya dan harus siap semua produser. Nah, bedanya kalau saya dengan orang luar, dananya sebenarnya kayak teater saya Laman Planeta itu kecil, tetapi mereka kalau kita diskusi dan punya tim dengan ukuran pengetahuan, selera, dan tujuan yang sama, itu tidak banyak bertengkar. Kalaupun gagal, nggak apa-apa, sama-sama tahu. Itu kalau menemukan tim kayak gitu enak. Saya banyak menemukan tim seperti itu. Jadi misalkan udah latihan Planet Lamen 6 bulan, tapi penarinya nggak bagus, ya kan? Harus diganti, kan nambah penari baru. Tapi semuanya setuju bahwa nggak bagus. Itu lebih mudah. Kesepakatan ya Mas. Lalu kalau diganti biayanya berapa, ada nggak? Kalau nggak ada, lalu ada tahap kedua. 3 ini kurang bagus, tapi nggak ada dana kalau ganti lagi. Ya harus ada konsekuensi melatih lebih banyak kan gitu. Jadi ketika terjadi suatu progres yang menuntut perubahan dan perubahan itu kemudian menuju pada manajemen keuangan, maka ukurannya adalah pemecahan masalah berbasis memang diperlukan dan disediakan cara-cara ekonomi, atau memang diperlukan tapi cara-cara kreatif dengan mengganti dan supaya tanpa mengurangi biaya, ya kan? Atau skala prioritas kan gitu. Tapi rata-rata kalau saya kerja dengan orang barat, mereka tidak seperti ini loh. Ketika progres tambah itu sudah, waduh tambah dulu udah. Wah, tapi dia tidak juga tahu kenapa tambah gitu. Kalau dia tahu kan kita bisa diskusi. Misalnya 3 pemain Papua mau diputus, wah gila ini tambah biayanya. Tapi saya bisa jamin, aku bisa naikin dia 20% nanti bulan ke segini. Jadi nggak perlu diputus kan gitu. Tapi ada pemain yang tiba-tiba dari koreografer ini nggak bisa pelatih manapun selain pelatih yang ngerti hip-hop dan tari kontemporer dan balet. Akhirnya nyari dari Papua, dari Amerika. Dari Akram Kam, kita import hanya untuk pelatih penari Papua, berapa biayanya? Tapi si produser bisa menghitung, kalau ini naik 10% kualitasnya, kalau di mereka, maka saya akan mendapatkan trust, nilai segini, dan karya ini akan berputar lebih panjang lagi, secara ekonomi lebih tinggi lagi. Mereka harus bisa ngitung itu. Nah di Indonesia ini yang tidak terjadi. Naik juga nggak tahu apa, pokoknya pengen naik ya kan gitu, atau menambah pasar juga nggak tahu juga kan gitu. Menambah ini jadi hanya cuma naik itu, aduh susah nih, duitnya dari mana, cuma itu aja. Tapi kalau punya tim dari produser, artistik, ini itu satu selera, kita tahu betul, aduh kelemahan itu setelah 6 bulan A, B, C, D kan gitu.
hanya memerlukan tambahan budget, tapi perlu banget, oke, yang ini bisa dipecahkan, yang ini kan kita tahu. Nah, ini yang agak susah di dalam seluruh proses kreatif itu, menemukan sebuah tim yang punya selera, lalu pengetahuan dan keterampilan yang hampir sama, dan ketika kita memecahkan masalah susah juga kita mengerti, susah manajemen atau susah kreatif kita juga ngerti, kan gitu. Nah, ini yang sulit. Jadi kalau kita punya tim, kayak misalnya bikin rata-rata film saya gitu, jalan datang ke lokasi, itu bisa semuanya saling nengok, nggak cocok, lokasinya salah nih, kan tidak ada masalah. Tapi pemecahannya biasanya satu, tidak merubah hari, ya kan, mengelola artistik yang ada di dalam perjanjian kita, menambah hanya sewa tempat. Jadi memang kita bisa elaborasi efisien dan efektifnya kayak apa, tidak seenak-enaknya gitu loh. Gitu. Lalu aku mau pindah, ya nggak bisa juga memindahkan ratusan kru seenaknya kan gitu. Nah, karena saya mungkin dari umur 24 jadi pimpro untuk orang-orang BBC dan BDR, biasanya ada semacam kemampuan membaca produksi lah gitu. Karena terbiasa dulu jadi pimpinan produksi, jadi misalnya kalau milih lokasi, satu lokasi lebih baik untuk 4 adegan yang tidak perlu pindah-pindah gitu. Misalkan, bukan karena ngiritnya, bukan karena pengen ngirit, tetapi itu efisien untuk kita lebih fokus pada adegan gitu. Tapi kemenangan kreatifnya adalah memilih lokasi yang pendek-pendek bisa mendapat berbagai adegan gitu. Itu kan kemenangan kreatif. Tapi bukan sekedar gitu, ya udah nggak ada duitnya, seadanya lah di sini ya, itu loh. Itu kan bukan kemenangan kreatif. Wah, lokasinya cuma bisa 3 tempat, ya udahlah gitu. Bukan itu kan gitu. Jadi di situ ada ukuran manajemen, ada kemenangan manajemen, kemenangan kreatif, dan kebersamaan nilai untuk memprogres karya. Kalau ini bisa kumpul jadi satu, ya Anda akan lebih menyenangkan diskusinya. Kalaupun kita nggak punya duit, tetap menyenangkan untuk didiskusikan. Oke Mas Gerin, terima kasih. Oke, thank you Bu Fia sudah bertanya. Selanjutnya ada Harsa dari Sumbawa. Wah, ini teman Sumbawa. Halo Hai, Mas. Harsa. Apa kabar? Sumbawa ya, di mana ini? Luas banget Sumbawa ini. Ya, Sumbawanya saya dimana? di Labuan Sangur, Kecamatan Marunginya. Oh, gimana pertanyaannya apa? Ini minta metode sih sebenarnya Mas. Menurut pengalaman Mas Garin, gimana misalnya kita sebagai sutradara pemula nih untuk memilah sebuah adegan, tapi di satu sisi terkadang kita melihat adegan itu terlalu bertele-tele, tapi di satu sisi kita melihat adegan itu penting untuk ada dalam sebuah film yang akan kita buat. Itu kira-kira metode menurut pengalaman Mas Garin, cara kita memilahnya itu kayak gimana? Memilah itu adalah membunuh hal yang memang kamu diskusikan aja sudah tidak mungkin akan dilakukan. Ya, ini penting tapi bertele-tele. Penting itu nggak mungkin bertele-tele. Berarti Anda belum menemukan sebuah pemecahan masalah atas sebuah adegan yang memang penting. Kalau penting itu pasti efisien dan efektif. Nggak mungkin berdiri-diri, begitu berdiri ada yang salah dari pentingnya ini, gitu loh. Jadi harus disiplin, ya harus disiplin pada sebuah gejala ketika Anda menyutradarai. Itu penting banget. Kok jadi berdiri-diri ya? Tapi penting. Masa penting berdiri-diri ada yang salah nih, kan gitu. Jadi aspek selalu melakukan analisa manajemen dan analisa apa yang disebut kreatif, dua-duanya harus selalu Anda lakukan. Berarti kalau memang bedilenya hilang berarti memang penting dan bisa. Tapi kalau nggak hilang bedil-bedilnya berarti tidak penting, harus diganti adegan lain atau ide lain, kan gitu. Jadi selalu harus kemampuan untuk membunuh sesuatu yang memang dirasa tidak memenuhi syarat tadi, kajian logika Anda, baik manajemen keuangan maupun manajemen kreatif. Jadi ya tidak akan mungkin sesuatu yang penting tapi berdele-dele, kan gitu. Berarti kalau sudah dicoba tidak berdele tapi nggak berhasil, berarti ini tidak terlalu penting, ada yang salah dari nilai penting ini, ya ganti gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Terjawabkan ya Harsa.
Oke, selanjutnya ada Cindy. Cindy, hai. Nah, oke, silakan Cindy. Dari mana nih? Dari Depok. Dari Depok ini. Halo Mas. Gak menentu ini. Mas, Cindy mau tanya, untuk scene yang krusial atau scene inti itu sebaiknya diambil biasanya di hari-hari pertama, di awal atau di akhir sih Mas? Terus yang kedua, apakah seorang sutradara harus memiliki kemampuan editor? Dimana kalau misalnya syuting di lokasi ternyata terjadi kendala gitu ya, misalnya hujan, itu kan mungkin harus mengurangi beberapa scene karena misalnya untuk tidak bisa menambah hari gitu Mas. Apakah itu harus memiliki kemampuan editor, di mana harus memilih scene yang harus diambil yang kira-kira ini tidak perlu diambil untuk bisa mengurangi ya karena kendala tadi gitu Mas. Yang pertama tadi apa? Yang tadi tuh scene krusial, scene inti itu baiknya diambil kapan ya Mas? Oke, Anda harus tahu diri Anda sendiri dan tim Anda. Saya tadi katakan, seorang sutradara memahami apa yang disebut individu dan kebersatuan tim Anda. Misalkan gini, supaya ringan, yang ringan sekali lah, gitu. Ya kan? Untuk pemanasan. Tergantung, ada tim yang perlu pemanasan, tapi justru malah lemes kalau cuma timnya adegan sepele, mobil lewat tok, gitu misalkan. Oh nggak perlu, ini tim malah justru perlu adegan cukup besar, tapi menyatukan seluruh tim, semua bekerja, sehingga bisa diuji kemampuan waktunya, kemampuan kerjasamanya, dan kesediaan materi dari seluruh departemen. Oh tujuannya apa? Jadi tergantung tujuan Anda. Pemanasan, atau kebersamaan kru dan melihat kesiapan kru, atau tadi, saya ingin langsung besar dulu puncak, tapi risikonya ada juga, kalau puncaknya di awal, gimana puncaknya di akhir, kan gitu. Nah, oleh karena itu di dalam timetable, selain mengandung hubungannya dengan ruang, waktu, tempat, izin, dan sebagainya, ada sebuah grafik dinamika kerjasama dan dinamika dari kapasitas kru untuk kapan dia diuji kebersamaannya, kapan dia relaks bersama, kapan dia mengalami puncak bersama, itu harus disadari oleh produser kalau perlu kerjasama dengan sutradara. Masing-masing beda biasanya. Ada yang suka pemanasan dulu, kalau saya nggak suka pemanasan dulu. Saya selalu syuting yang cukup besar, tidak besar sekali, yang seluruh tim saya kerja dengan cukup keras, tidak keras sekali karena belum ada adegan puncaknya, tapi saya tahu kecepatan seluruh kru dan persiapan seluruh kru dan produser saya. Oke. Pertanyaan kedua. Yang kedua tadi, apakah sutradara harus memiliki kemampuan editor gitu Mas? Dimana? Ya pasti ya. Nah, itu harus. Saya kan bilang tadi bahwa ada apa yang disebut pada praproduksi adalah kemampuan mengolah perencanaan dan konsep-konsep. Pada waktu produksi adalah kemampuan mengkonstruksi konsep-konsep menjadi sebuah wujud kenyataan-kenyataan audiovisual. Waktu mengkonstruksi terjadi apa yang disebut 3 aspek. Pertama, kemampuan objek mewujudkan sesuai rencana, membaca tantangan, dan merekonstruksi hal-hal yang di luar skenario, di luar konsep. Jadi bisa hujan. Jadi kalau editing itu rewriting, menulis kembali kan edit itu. Di lapangan membangun adegan kembali sebetulnya. Dari mise-en-scène lah. Karena hujan, pindah ke dalam ruangan kan bisa terjadi. Oh ini nggak perlu, bisa terjadi. Maka salah satu kemampuan artis yang terpenting adalah kemampuan seleksi dan di dalamnya ada pengambilan keputusan. Tidak hanya membuat konsep, tapi kemampuan seleksi dan mengambil keputusan. Berarti itu atas ini ya Mas, atas keputusan sutradara dan produser gitu ya di lapangan. Betul, karena ada dua, satu menjadi pintu manajemen keuangan dan operasional tim, satu pintu kreativitas.
Dua-duanya harus ngobrol itu. Seluruh keputusan itu. Ada keputusan yang sangat krusial, ada yang tidak krusial, ya itu tergantung masalahnya. Ya. Tapi sutradara tergantung keberanian mengambil keputusan kalau krisis terjadi di dalam perwujudan. Ya, baik. Terima kasih banyak, Mas. Yeah. Baik, terima kasih untuk Cindy pertanyaannya. Nah, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Dari aku ingin menanyakan nih, Mas. Nah, Mas Garin, aduh ini siapa? Mas Garin kan sekarang punya museumnya, Mas, yang sebenarnya itu adalah hasil karya dari sebelum-sebelumnya yang benar-benar secara aptik Mas Garin menyimpan arsip itu semua, tapi ternyata itu punya nilai yang lebih di kedepannya gitu, Mas. Nah, gimana Mas Garin bisa mungkin nge-share ke teman-teman bahwa setiap karya mereka bikin itu ke depannya tuh punya nilai tinggi gitu. Ya, sebetulnya yang itu kan nggak museum, itu kan kayak galeri kecil dari koleksi saya gitu. Karena koleksi saya beruntungnya adalah hampir di seluruh Indonesia kan. Di Sumba, dimanapun juga, dan saya selalu mengoleksi item-item tertentu waktu syuting gitu. Misalnya kalau di Sumba ada batu kubur, di Papua ada kapak batu dan sebagainya. Oh gitu. Ya, saya koleksi itu, termasuk foto-foto dan sebagainya, daripada disimpan di lemari dikoleksi. Tapi koleksi itu juga penting untuk sumber-sumber kekaryaan selainnya, misalnya topeng-topeng Papua di film ini, dan kemudian akan menemukan lagi kalau kita ke rumah kayak mempunyai ensiklopedia visual dari perjalanan kita yang tidak akan pernah satu sumber itu mati begitu aja dalam suatu kebudayaan. Jadi misalkan topeng Papua itu dari mulai film sampai untuk tari opera Jawa saya pakai misalkan. Sampai di opera Jawa atau di tari-tari lain saya pakai, karena sebuah wujud artefak dari suatu kebudayaan bisa kita kelola terus dan menjadi sumber event dan bagian dari sejarah kita juga yang kita bisa membaca ulang diri kita, baik kelemahan ataupun pertumbuhannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Garin. Ini terakhir, ada Mbak Iin dari Bandar Lampung. Wah, dari Lampung ini, yang dari Lampung atau dari mana ini? Halo Mas Garin. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Lampungnya mana sebenarnya? Temennya Mas Iswadi Pratama. Oh iya betul. Gimana Iswadi, di mana nih Iswadi? Lama gak ketemu. Ada lagi di Lampung ya. Oh. Mas, aku mau tanya Mas. Ya. Kalau kita jadi sutradara itu kan kita juga mesti melihat tren film dunia kan Mas ya. Nah buat Mas Garin sendiri, apakah pemilihan treatment film-filmnya Mas Garin itu juga mesti melihat dan mengadaptasi tren treatment yang ada di film dunia, atau Mas Garin memang udah punya ciri khas sendiri aja deh, jadi diri sendiri aja deh selama ini? Pertama, tren film dunia itu kan kayak buku. Itu bisa jadi reference, itu pertama. Jadi kalau saya bikin film kayak Memories of My Body, saya ada sekitar 3-4 film jadi reference. Lalu saya ceritakan krunya, polanya seperti film ini loh, endingnya ini, kak buku aja. Ya. Warnanya seperti ini dari film ini, tapi adegannya saya memakai referensi ini gitu, sehingga bisa secara jelas, tidak terimajinasi saja, tapi secara jelas kelihatan gitu. Tinggal kalau beda, tinggal kita bilang bedanya itu satu. Kemudian yang kedua, kecenderungan seseorang. Ada kecenderungan yang puitik sehingga bisa memakai karya-karya film yang memang puitik gitu. Teatrikal kayak Akira Kurosawa ya bisa pakai teatrikal kecenderungan. Jadi tidak sekedar mencontoh, tapi dia menjadi bagian dari kecenderungan. Sehingga ya dia ikuti kecenderungan yang menjadi bagian dari dirinya. Tapi kalau saya memang disebut sutradara yang melompat dari satu ide ke ide yang lain, konsep tutur satu kan meskipun ada hal yang sama, tapi melompat sehingga tidak mudah festival untuk menjadikan satu film sebagai ukurannya. Jadi misalnya opera Jawa ini akan gini karya Garin terus, kalau Api Capung jelas akan gitu terus. Garin nggak mungkin bisa tiba-tiba jadi aku jatuh cinta. Beda lagi gitu, lompat gitu. Nah,
Tetapi saya dari awal-awal itu sering kompetitif sifatnya tadi. Jadi ketika saya bikin Bulan Tertusuk Ilalang misalkan, saat itu saudara Prancis bikin film di Vietnam, itu judulnya Green Papaya. Kecenderungannya ABCD aku baca betul. Lalu yang Zimo itu menggunakan kecenderungan Red Sorghum waktu itu, seperti ini gitu. Lightingnya, kacur tuturnya, materi yang diangkat saya baca semua itu. Dan saya siapa kan gitu. Ketika saya tanya siapa, lalu saya bikin dari jabatan. Kalau gitu lampusan aja Petromak aja. Bongkar neon sign. Bom, saya pakai Petromak. Lalu cara tuturnya, kalau bongkar Cina seperti ini, saya lebih baik gado-gado karena kita memang tradisi gado-gado, nasi campur kan. Maka mencampur antara modern, pramodern, modern dan postmodern kayak di Sumba gitu. Ada tarik batu tapi ada parabola kan gitu kan. Nah, contohnya. Lalu saya membangun suatu karakter yang memang saya bangun pelan-pelan sendiri. Gitu. Yang sering kompetitif gitu. Jadi misalkan ketika film Indonesia pertama muncul, saya bersaing dengan contohlah Teguh Karya sama Deraja. Kompetitif itu bukan jelek karena dia memahami keunggulan dari karya-karya lain dan menghormati. Jadi kompetitif itu tidak sekedar suatu persaingan yang buta, tapi kemampuan memahami keunggulan justrunya dari karya lain. Misalnya saya bikin film kemudian Surat Bidadari, Cinta Sepotong Roti yang secara fisik itu memang keliling Jawa, naik gunung tiap hari, pagi ke bukit tiap hari, naik gunung 1 jam jalan. Ya Teguh Karya nggak bisa lah. Usia sudah, bukan karena nggak bisa gitu kan. Dan itu karya-karyanya di dunia rumah dia, saya jangan kan gitu. Tapi ketika saya sudah melewati proses itu, saya kembali lagi ke rumah saya di Jaeng, saya mulai kayak nyai di dunia rumah saya, nggak apa-apa. Tapi pada waktu usia masih muda, saya tahu betul, oh saya dari dokumenter, fisik saya seperti ini. Bikin film lain belum pada ke Sumba, belum ke Papua, contohnya lah. Jadi ya, saya menemukan suatu potensi diri saya, gitu, untuk tumbuh berkompetisi gitu. Tapi pada titik tertentu, ketika kita punya kecenderungan tertentu, pada bentuk teater di kalau Prajawa, saya memakai karya-karya kayak Akira Kurosawa. Gitu. Jadi memang semacam meramu ya, suatu pola-pola sesuai dengan ide kita. Gitu. Siap Mas. Jadi nggak haram ya Mas kalau kita ending itu, adegan ini ya filmnya kayak gini ya. Untuk ending kita ngambil gaya seperti itu ya. Iya. Kayak reference buku aja. Reference ya, reference. Dulu nggak bisa. Seperti itu nggak bisa. Dulu dianggap meniru. Saya nggak peduli. Iya. Siap Mas. Oke, baik. Thank you Mas. Terima kasih Mbak In untuk pertanyaannya dan terima kasih Mas Gary untuk jawabannya. Nggak berasa 2 jam. Semangat juga tentunya. Baik, setelah ini kita akan masuk kelasnya Mas Ismail Baswedan. Mungkin karena sesinya Mas Gary telah berakhir, kita akan break dulu nih 10 menit untuk teman-teman mungkin yang mau ke toilet atau mungkin yang mau ngambil minum dulu, dipersilakan. Nanti kita jam 3 akan masuk sesi kelasnya Mas Ismail Baswedan dengan Director Treatment dan Manajemen Produksi. Terima kasih Mas Garin untuk waktunya, sehat-sehat selalu, inspirasi banget untuk teman-teman semuanya terus untuk terus berkarya.